5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik, khususnya itu muatan pelajaran matematika yang ada di tema 1 tentang hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di rumah dengan materi membilang banyak benda. Nah, adik-adik di sini kalian akan belajar membaca bilangan dan menuliskan suatu bilangan. Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik yang hebat, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan ya adik-adik susunan buku di dalam rak ini. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Lalu bagaimana ya agar kita lebih mudah menghitungnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik di sini Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Nah, tiap-tiap kelompok ini berisi 10 buku ya. Satu tumpuk ini berisi 10. Karena ini ada 5 tumpukan buku, berarti ada 50. Sedangkan tumpukan buku yang ini hanya ada 7 buku. Jadi, banyaknya buku ini ada 57. Berikutnya, tumpukan buku berikutnya nih adik-adik ya. Di sini ada 7 tumpukan yang isinya setiap tumpukan itu ada 10. Kalau ada 7 tumpukan berarti ada 70 buku. Ya, di sini berarti ada 70-an karena satu tumpukan ini isinya 10, berarti 70-an. Nilainya itu sama dengan 70, sedangkan ini hanya ada 7. Ya, jadi banyaknya buku di sini ada 77. Sekarang perhatikan kembali nih adik-adik buku-buku di dalam rak ini. Nah, buku-buku di dalam rak itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jika satu kumpulan tumpukan buku ini ya, ini jumlahnya ada 10 ya, 10 tumpukan buku ya. Masing-masing tumpukan buku isinya 10. Maka kalau ada 10 tumpukan seperti ini, itu jumlahnya adalah 100. Coba kita hitung ya. Ini 10 ditambah 10 20, ditambah 10 30, ditambah 10 40, ditambah 10 50, ditambah 10 60, ditambah 10 70, ditambah 10 80, ditambah 10 90, ditambah 10 itu ada 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku ini berisi 100 buku. Nah adik-adik, sekarang tadi kan sudah tumpukan buku nih. Kita akan belajar tentang yang namanya kubus satuan. Satu kubus ini nilainya adalah 1 kubus satuan. Kalau ada 10 kubus satuan, berarti ini namanya 1 kubus puluhan ya. 1 kubus puluhan kalau panjang seperti ini ya. Isinya ada 10 kubus. Jadi misalnya di sini ya ada 1 deret kubus puluhan. Ini jumlahnya 10. Ini jumlah kubus satuannya juga 10. Ini juga 10 adik-adik. Ini 10. Ini juga 10. Ini juga 10. Lalu yang ini 10. Yang ini 10. Ini 10.
ini 10. Dari mana 10? Dari kubus satuan yang ditumpuk ini adik-adik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini adalah tumpukan kubus satuan yang jumlahnya 10. Nah, kubus puluhan jika berjumlah 10 maka dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kalau kubus sepuluhannya ada 10 bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, nanti satu kubus ratusan itu bentuknya seperti ini. Ini namanya kubus ratusan karena jumlahnya ada 100 seperti itu. Nah, ini ya, kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, adik-adik, coba kalau kubus di atas ada berapa ya? Adik-adik hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ini ada 8 kubus satuan. Sekarang ada berapa nih kubus yang ada pada gambar ini? Nah, ini adalah kubus puluhan. Satu kubus puluhan ini jumlahnya 10. Ini juga 10. Sekarang 10 ditambah 10. Berapa adik-adik? Ya, ini jumlahnya 20 kubus. Nah, kalau yang seperti ini tadi, satu kubus besar ini ya, yang isinya ada 100 kubus ini, nilainya adalah 100. Ini juga 100 karena ini adalah kubus ratusan. 100 ditambah 100 sama dengan ya 200. Jadi jumlah 2 ini 200 kubus. Nah, adik-adik perhatikan nih gambar ini. Ada kubus ratusan, ada kubus puluhan, ada kubus satuan. Kubus ratusannya hanya 1, maka nilainya adalah 100. Kubus puluhannya ada 3, maka nilainya 30. Kubus satuannya ada 8, maka nilainya 8. Nah, banyaknya kubus itu ada 138. Jika ditulis seperti ini adik-adik, 138. Jadi ya, kalau 138 itu bacanya tidak 138, yang betul adalah 138. Nah, adik-adik, yuk kita jumlahkan di sini ya. Ini kubus ratusannya ada berapa? Ada 1. Berarti nilainya di sini adalah 100. Lalu kubus puluhannya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berapa nilainya kalau 7? Ya, ini nilainya 70 karena ini adalah kubus puluhan. Lalu kubus satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Maka kubus satuannya 8. Kalau kita jumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8 itu sama dengan 178. Jadi banyaknya kubus ini ada 178. Dibaca 178. Kita lihat nomor 2 adik-adik. Nah, di sini ada 1 kubus ratusan, berarti nilainya 100. Lalu ada berapa kubus puluhan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kubus puluhan berarti nilainya 70. Dan 1 kubus satuan berarti nilainya 1. Jumlah keseluruhan kubus ada 171. Jika ditulis seperti ini adik-adik. Banyaknya kubus ada 171, dibaca 171. Seperti itu. Masih lanjut nih adik-adik. Ini ada berapa?
Ya, ini ada 2 kubus ratusan, berarti nilainya 200. Ditambah 3 kubus puluhan, berarti nilainya 30. Ditambah 2 kubus satuan, berarti nilainya 2. Jika dijumlahkan 200 ditambah 30 ditambah 2 berapa adik-adik? Ya, 232. Banyaknya kubus ada 232, dibaca 232. Kita lihat soal berikutnya. Ada 3 kubus ratusan, berarti nilainya 300. Lalu ada 4 kubus puluhan, berarti nilainya? Ya, nilainya 40. Ditambah ada berapa kubus satuan adik-adik? Ya, ada 5, berarti ada 5 kubus satuan. Maka dijumlahkan ada 345. Berarti ditulis seperti ini. Banyaknya kubus ada 345, dibaca 345. Soal berikutnya, ada 4 kubus ratusan, berarti nilainya 400. Ditambah ada 7 kubus puluhan, berarti nilainya 70. Ditambah ada 6 kubus satuan. Nah, berapa nih adik-adik jumlah kubusnya? 400 ditambah 70 ditambah 6. Ya, 476. Jadi banyaknya kubus ada 476, dibaca 476. Nah, sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Contohnya di sini Kak Citra punya bilangan ini. Bagaimana ya cara membacanya? Ingat ya, tadi letaknya yang awal adalah ratusan, puluhan, satuan. Jadi ini dibaca 145. Bilangan berikutnya adik-adik. Nah, ini dibaca bagaimana ya adik-adik ya? Coba adik-adik baca. Ini dibaca bilangan 205. Kok tidak 205? Nah, karena di sini puluhannya 0 ya kita lewati. Jadi kita kosongkan saja lalu ke angka berikutnya. Jadi 205. Kita lihat nih adik-adik bilangan berikutnya ya. Coba adik-adik baca. Ini bilangan dibaca bagaimana ya? Ya, 350. Karena satuannya 0 ya. Kita baca saja 350. Sekarang adik-adik akan menulis bilangannya. Nah, di sini ada bilangan yang dibaca 200. Nah, kalau ditulis 200 itu bagaimana? Nah, 2 itu berarti 200. Berarti kita tulis seratusannya 2. Puluhannya 0, satuannya 0. Jadi 200 itu jika ditulis seperti ini adik-adik. 2, 0, 0. Tapi dibaca 200. Berikutnya 503. Jika ditulis bagaimana? Angka ratusannya adalah 5. Puluhannya kok tidak ada Kak Citra? Berarti kalau puluhan di sini tidak disebutkan, kita ganti 0. 3, berarti satuannya 3. Nah, jika ditulis, angkanya seperti ini, 503. Dibaca 503. 452. Jika ditulis, 400 berarti angka di depan 4. 50 berarti angka berikutnya di belakangnya 5. Lalu 2 berarti satuannya adalah angka 2. Jika ditulis 452, dibacanya yang benar adalah 452. Kita lanjutkan ya adik-adik ya.
membaca bilangan. Yuk kita baca bersama-sama. Bilangan ini kalau dibaca bagaimana? Ya, ini dibaca 400. Lalu bilangan ini adik-adik, bagaimana membacanya? Ya, bilangan ini dibaca 505. Lalu bilangan berikutnya, coba adik-adik yang baca. Apakah ini 611? Salah adik-adik, yang betul adalah 611. Ingat ya, 611. Bilangan berikutnya, coba adik-adik baca. Ya, ini bilangan 720. Selanjutnya adik-adik, bilangan berapa ini? Ya, 632. Nah, sekarang adik-adik menulis bilangannya. Di sini bilangannya adalah 700. Jika ditulis angkanya bagaimana adik-adik? 700 itu jika ditulis 700, itu dibaca 700. Sekarang 805. Berarti angka depannya berapa? 8, karena 800. Puluhannya nggak ada Kak Citra, berarti 0. Lalu satuannya 5. Nah, jika ditulis itu 805. Membacanya 805. Sekarang 915. Berarti kalau 900 itu angka depannya berapa? 9. Nah, di sini tidak ada kata puluh, Kak. Nah, adik-adik cukup lihat ini, 15. Nah, 15 itu bilangannya berapa? 1 dan 5. Berarti di sini menulis bilangannya 915. Dibaca 915 adik-adik. 320. Sekarang adik-adik, coba ditulis bilangannya. Ya, diawali angka 3. Lalu puluhannya 2, satuannya tidak ada. Berarti kita cukup tuliskan angka 0. Berarti menuliskannya 320, tapi membacanya 320. Selanjutnya 555. Ratusannya adalah 5. Puluhannya 5, satuannya 5. Berarti jika ditulis ya 555. Membacanya 555. 404 adik-adik. Cara menuliskannya bagaimana? 400 berarti angka awalnya 4. Puluhannya 0 ya. Karena tidak ada kata puluh. Satuannya 4. Jadi jika ditulis 404. Bacanya 404. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang membilang banyak benda. Semoga kalian paham ya apa yang Kak Citra sampaikan. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.